Halo semuanya, sahabat Scott orang Indonesia. Video kali ini adalah bentuk reaksi saya terhadap video yang ditayangkan di beberapa kanal YouTube para apologet Muslim. Di dalam tayangan-tayangan mereka tersebut, mereka menyampaikan bahwa Yesus pernah menikah dan bahkan pernah menikah dengan 2 orang istri. Selain reaksi saya terhadap tayangan mereka tersebut, saya juga akan nanti menyampaikan beberapa informasi yang selama ini mungkin tabu bagi para apologet Muslim itu dibicarakan. Informasi tersebut adalah informasi tentang kelakuan Muhammad yang menggenjot bocah kecil, dan bukan hanya itu saja, informasi juga tentang kelakuan Muhammad yang menggenjot budak dan juga istri orang. Nah, informasi tersebut mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengarnya atau sudah pernah mendengarnya, tetapi di dalam tayangan video kali ini kita akan melihat langsung pada sumber-sumbernya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mengajak Bapak Ibu yang belum subscribe ke kanal ini, saya berharap Bapak Ibu berkenan untuk subscribe supaya semakin banyak orang yang menyukai kanal ini dan membagikan video-video yang kita posting, yang kita tayangkan di dalam kanal ini, supaya banyak orang mengetahui informasi yang utuh. Oke, jadi untuk memulainya saya akan menunjukkan beberapa video yang ditayangkan oleh beberapa para apologet Muslim itu. Misalnya ya, ini adalah video yang ditayangkan di Mualaf Center Hagia Sophia. Ya, ini saya perkecil dulu avatarnya, dan ini adalah videonya yang diberi judul "Fix Ternyata Yesus Istrinya 2". Pembicaranya di sana adalah bernama Subandi Sukoco yang diwawancarai oleh seorang muslimah ya. Nah, mungkin muslimahnya memang polos ya, mungkin dia tidak tahu apa-apa, dan kemudian Pak Subandi Sukoco ini mencoba menjelaskan. Nah, di dalam video Pak Subandi Sukoco itu dia membicarakan tentang hasil penelitian Barbara Thiering ya, yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah dan bla bla bla. Nah, kita akan melihat nanti seperti apa isinya buku Barbara Thiering itu ya, dan mengapa isi bukunya atau hasil penelitian Barbara Thiering itu bukan sesuatu yang layak dipercaya atau layak untuk dipertimbangkan di dalam dunia ilmiah. Selain itu juga ada tayangan-tayangan yang ditayangkan misalnya di kanal YouTube Penegak Islam ya. Dan ketika hal itu mereka berdiskusi dengan Pak Muhammad Kaceh dan mereka mengatakan bahwa Yesus menikah. Bukan hanya itu saja, misalnya di dalam diskusi yang ditayangkan di dalam kanal YouTube Yonatan Nandar juga, dia mengatakan bahwa Yesus menikah, dan dia bahkan mengatakan bahwa terbukti Yesus menikah. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang akan kita bicarakan, dan bukan hanya itu ya, Yonatan Nandar bersama dengan Ustadz Kainama juga, mereka juga mengatakan hal yang sama ya. Dan apakah informasi yang mereka sampaikan itu benar atau tidak? Saya kurang tahu apakah Kainama mengatakan hal itu, tetapi saya pernah menonton Yonatan Nandar mengatakan bahwa dia menemukan papirus yang mengatakan demikian. Bahwa Yesus menikah gitu ya. Nah, jadi ada 2 hal yang mau kita bahas ya. Ada 2 hal yang mau kita bahas hari ini. Ada dua sumber yang kita bahas mengenai Yesus menikah inilah ya. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Subandi Sukoco ini, dan apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar. Nah, yang disampaikan oleh Pak Subandi Sukoco ini di dalam videonya ini, dia menyinggung dan dia membeberkan tentang hasil penelitian Barbara Thiering. Yang ada bukunya itu adalah yang ini ya, Barbara Thiering ya. Ini bukunya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarnya ya. Ini. Oke. Nah, ini adalah buku Barbara Thiering dengan judul Jesus the Man ya. Jesus the Man, yang pengarangnya itu adalah Barbara Thiering ya. Ini dia ya, Barbara Thiering ini namanya. Nah, apa yang ada di dalam buku ini sebetulnya, saya heran saja Pak Subandi Sukoco menggunakan buku ini, karena sebetulnya ya hanya karena ingin mengatakan bahwa Yesus benaran menikah menurut Barbara Thiering gitu ya. Tetapi yang dia tidak sadari bahwa penelitian atau tulisan Barbara Thiering ini sendiri pun itu menghantam Aulo SWT, menghantam Muhammad SAW. Itu sama saja Subandi Sukoco mengatakan bahwa Aulo SWT itu pembohong. Mengapa? Karena di dalam bukunya Barbara Thiering ini mengatakan bahwa Yesus itu
mengalami penyaliban ya. Itu ada satu judulnya di dalam bab 24 dikatakan bahwa ada peristiwa crucifixion itu. Ya, di dalam bab 24 ini di dalam bab 24 saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini ada satu bab namanya crucifixion. Memang Barbara Thiering mengatakan bahwa Yesus lolos dari peristiwa penyaliban itu. Ya, tetapi peristiwa penyaliban itu sendiri terjadi. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Artinya apa? Ketika Subandi Sukoco memakai buku ini untuk membuktikan klaimnya, maka itu artinya dia tidak mempercayai Al-Quran, atau setidaknya dia mengatakan bahwa Aulo SWT itu adalah seorang pembohong. Karena di dalam, misalnya di dalam surah dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa Yesus itu tidak mengalami penyaliban ya, tetapi langsung diangkat oleh Aulo SWT, bahkan tidak pernah ditangkap ya. Isa itu tidak pernah ditangkap ya, langsung diangkat oleh Aulo SWT di sisinya. Sementara Barbara Thiering mengatakan bahwa Yesus sempat ditangkap, hanya saja dia tidak mati ya, melalui proses penyaliban itu. Artinya apa? Artinya Subandi Sukoco mengatakan bahwa isi Al-Qurannya itu tidak bisa dipercaya. Dia lebih percaya pada hasil penelitian Subandi Sukoco. Yang kedua kalau kita perhatikan ada satu bab juga yang mengatakan bahwa di dalam bukunya si Barbara Thiering ini dikatakan bahwa tentang kelahiran Yesus dari perawan Maria itu adalah hanyalah sebuah mitos. Ya, dikatakan Barbara Thiering itu bahwa kelahiran Yesus dari perawan Maria itu hanyalah sebuah mitos. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa membacanya. Ini misalnya secara khusus di dalam halaman, mulai dari halaman 64 sampai 65 ya. Dan dikatakan bahwa peristiwa itu hanyalah sebuah mitos. Maka dengan demikian ketika Subandi Sukoco menggunakan buku ini, menggunakan buku hak karya Barbara Thiering ini yang mengatakan bahwa Yesus itu yang lahir dari perawan Maria itu hanyalah sebuah mitos. Itu artinya Barbara Thiering dan Subandi Sukoco sepakat mengatakan bahwa Aulo SWT itu adalah seorang pembohong. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Aulo SWT meniupkan rohnya ke dalam rahim Maria, lalu melahirkan Isa tanpa seorang ayah ya, tanpa hasil hubungan suami istri. Nah, ini yang saya bilang ya, hanya untuk membuktikan bahwa Yesus pernah menikah, lalu mereka menggunakan argumen yang antah berantah dari Barbara Thiering ini, lalu Subandi Sukoco tidak sadar bahwa dia sebenarnya sedang menyerang Aulo SWT. Ya, dengan kata lain bahwa Subandi Sukoco sebetulnya mengatakan bahwa Aulo SWT itu adalah seorang pembohong, ya. Itu adalah dua hal. Tetapi terlepas daripada itu ya, apakah metode yang digunakan oleh Barbara Thiering ini di dalam karya-karya ini bisa dipercaya atau tidak? Saya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa karya Barbara Thiering ini ya tidak bisa dipercaya, dan bahkan sudah ada yang mengkritik hasil karyanya ini ya. Seseorang untuk menyampaikan, tidak ada yang salah ketika seseorang menyampaikan pendapat, tetapi apakah pendapat itu atau hasil penelitian itu bisa valid atau tidak, nah itu adalah sesuatu yang perlu untuk digali lebih dalam. Nah, ternyata ada seorang namanya Nicholas P. Allen yang telah mengkritisi hasil atau metode yang digunakan oleh Barbara Thiering itu di dalam tesisnya ya. Dan di dalam kesimpulan atas kritiknya itu dikatakan ya, ini akan saya langsung ke kesimpulan apa yang disampaikan oleh, karena kan Barbara Thiering ini menggunakan berbagai metode ya, ada metode-metode lah, namanya itu dikenal dengan Pesser teknik ya. Jadi Barbara Thiering itu menggunakan namanya metode Pesser teknik ini. Maka metode Pesser teknik inilah yang dikritisi oleh Allen ya. Nah, dan di dalam kesimpulan Allen, dia mengatakan bahwa metode yang disampaikan oleh metode yang dipakai oleh Barbara Thiering tersebut adalah tidak layak lah, atau tidak jauh dari sesuatu yang bisa dianggap serius ya, kira-kira gitu. Jadi itu dibilang it should be viewed as a
it should be viewed as a significant that no serious biblical scholar that has yet managed to validate Turing thesis. Jadi apa yang disampaikan oleh Allen ini di dalam kritikannya terhadap metodenya Pesar teknik yang diprakarsai oleh Barbara Turing ini adalah bahwa dia bilang bahwa tidak ada ilmuwan yang menganggap bahwa metode Pesar teknik yang dibawa atau yang dimiliki oleh Barbara Turing tersebut memandangnya secara serius ya. Dan kalau kita lihat secara berimbang ya, misalnya Bart Ehrman ya yang sering sekali dikutip oleh para apologet muslim ya. Nah, sementara Bart Ehrman sendiri pun sebetulnya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Barbara Turing ini. Dan Bart Ehrman itu adalah meskipun dia seorang ateis, tetapi dia seorang ilmuwan perjanjian baru ya, terutama ya. Sekalipun dia ateis, tetapi dia mencari makan dari situ. Dan dia berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Barbara Turing ini. Karena apa? Karena memang salah satunya itu tadi ya, metode Pesar teknik yang disampaikan oleh Barbara Turing itu tidak bisa dianggap serius ya, seperti kesimpulan di dalam hasil kritikan ini ya. Dan yang kedua adalah bahwa itu tidak ada bukti-bukti yang menyokong hasil ya atau kesimpulan yang disampaikan oleh Barbara Turing itu di dalam tesisnya gitu. Jadi itu salah satu itu adalah salah satunya, karena misalnya Bart Ehrman menyampaikan bahwa peristiwa penyaliban yang membuat atau yang menguatkan bahwa Yesus itu mati di dalam proses penyaliban tersebut itu bisa dibuktikan ya, dan itu Bart Ehrman juga tidak membantah itu, justru dia mengaku itu. Sementara Barbara Turing itu mengatakan bahwa Yesus itu lolos dari penyaliban, dan ini adalah sesuatu yang lucu ya. Justru apa yang ditemukan oleh Barbara Turing ini tidak bisa dianggap serius. Dan mengapa hal itu menjadi bias ya? Kenapa kalau kita pikir ya, kenapa kita memandang bahwa hasil penelitiannya Barbara Turing ini sangat bias? Bukan karena kita tidak suka hasil penelitiannya, bukan ya. Juga peneliti-peneliti atau para ilmuwan orang Kristen misalnya, bukan karena tidak suka atau karena tidak setuju dengan hasil penelitiannya Barbara Turing, bukan itu, tetapi metode yang sekali lagi ya, yang saya sampaikan tadi itu metode Pesar teknik itulah masalahnya. Karena di dalam metode Pesar teknik itu dikatakan bahwa Barbara Turing itu menerjemahkan kata per kata itu dan mencoba menggali apa arti kata per kata. Nah, itu sudah dikatakan bahwa penerjemahan secara harafiah seperti itu adalah sesuatu yang salah, gitu ya. Itu akan menghilangkan konteks ya, kalau hanya sekedar mengacu pada arti yang tersembunyi. Jadi Barbara Turing ini mencoba mencari arti tersembunyi dari setiap kata-kata yang ditemukan. Misalnya yang terakhir itu adalah dari manuskrip, dari Dead Scroll manuskrip itu ya. Jadi dia mencoba untuk menggali, ini arti dari setiap kata-kata yang ada di dalam manuskrip itu ya. Dan akhirnya ya dia sampai pada kesimpulan itu ya. Nah, tetapi tidak ada itu yang disampaikan di dalam ini. Tidak ada yang serius untuk menanggapi hasil penelitian seperti Barbara Turing tersebut. Nah, kalau kita pikir ini hasil penelitian Barbara Turing ini sudah lebih puluhan tahun. Sudah selesai ya, kira-kira gitu. Tesisnya itu sudah dikeluarkan kira-kira gitu, lebih dari 10 tahun. Tetapi tidak ada yang menganggap itu sebagai sesuatu hasil temuan yang serius. Justru yang didapatkan adalah respon negatif dari para ilmuwan ya. Bukan hanya para ilmuwan yang pro kekristenan saja, tetapi juga para ilmuwan yang bahkan yang ateis, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, Bart Ehrman tadi. Oke, jadi itu dari sisi buku Barbara Turing ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Subandi Sukoco di dalam videonya ini ya, di dalam tayangan tersebut yang ditayangkan di dalam Moab Center itu adalah sesuatu
sampah yang dipungut ya, dan hanya untuk membenarkan argumennya, dan yang dia tidak sadari bahwa itu adalah dia lakukan untuk menghantam Allah SWT sendiri, menuduh Allah SWT seorang pembohong, karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa itu tidak disalib dan Isa itu bukanlah sebuah mitos, karena Allah SWT sendiri yang mengirim Rohul Kudusnya sehingga membuat Maria itu mengandung dan melahirkan Isa. Jadi satu sisi saya mengucapkan kepada Subandi Sukoco membuktikan bahwa Allah SWT adalah seorang pembohong. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, terkait dengan manuskrip ya, yang manuskripnya itu Injil Istri Yesus ya, itu disebut ya, atau di dalam bahasa Inggris itu papyrus Jesus Wife ya. Jadi itu yang dibawa-bawakan oleh misalnya Yonathan Nandar itu ya. Ini seperti yang muncul di dalam gambar ini ya. Ini di dalam gambar ini, dan itu pernah dia bicarakan bersama dengan Bang Rudi Yohanes ya, dan dia mengatakan bahwa itu papirusnya manuskrip itu adalah menggunakan papirus asli. Nah, seperti apa sebetulnya? Apa sebetulnya yang terjadi? Apa yang ada di dalam papirus itu ya? Nah, ini benar bahwa yang disampaikan oleh Yonathan Nandar itu ya, yang disampaikannya itu bahwa itu benar papirusnya. Oke. Ini kita lupakanlah dulu ya tentang si Barbara Thiering. Nah, sekarang kita menuju kepada papirusnya itu ya, papirusnya itu. Nah, papirusnya itu adalah benar, itu adalah papirus asli. Tetapi kontennya itu adalah sebuah kebohongan ya, atau palsu kira-kira gitu. Jadi ada seorang namanya Walter siapa tadi namanya ini? Ini namanya Walter Fritz ya. Ini saya perbesar untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nanti bisa cari juga. Namanya itu Walter Fritz ya. Nah, jadi Walter Fritz ini adalah seorang kolektor ya, kolektor. Jadi dia membeli papirus asli itu dari seseorang yang ada di Amerika ya. Dan setelah itu dia menuliskan sesuatu. Nah, ini orangnya ya. Ini orangnya, namanya itu si Walter Fritz ini. Jadi papirusnya itu betul, tetapi tulisannya atau apa yang dituliskan di dalam papirus itulah yang tidak benar. Nah, jadi awalnya informasi itu menyebar pada tahun 2012. Siapa itu ya? Jadi si Walter Fritz ini mengirimkan sebuah email kepada Profesor King. Ya, Profesor King ini dia orangnya. Nih, Karen L. King ya. Nah, ini orangnya ya. Jadi awalnya Profesor King ini mengira bahwa apa yang dikirimkan atau informasi yang dikirimkan oleh Walter Fritz itu adalah sebuah kebenaran ya. Dia menganggap bahwa manuskrip yang informasi tentang manuskrip itu yang dikirimkan oleh Walter Fritz itu dia anggap itu serius ya. Ini ditayangkan pada tahun 2012 Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan ya. Ini 2012 ya. Jadi sudah lama itu ditayangkan oleh Harvard University. Tetapi setelah diteliti lebih dalam, maka ditemukanlah bahwa memang papirusnya benar. Itu papirus asli, tetapi kontennya itulah yang yang palsu gitu ya. Dari mana kita tahu ya? Sudah banyak dikabarkan di beberapa media ya, misalnya di CNN misalnya ya. Ini Profesor King itu yang saya bilang tadi itu ya. Jadi sudah dibahas. Jadi ini sampai judulnya CNN mengatakan How a Mysterious Man Fooled a Harvard Scholar. Jadi bagaimana seseorang manusia yang misterius membodohi seorang ilmuwan di Harvard untuk mempercayai bahwa Gospel of Jesus Wife adalah sebuah adalah asli gitu ya. Nah, jadi diceritakan memang bahwa Profesor King ini itu dibodohi oleh seseorang yang misterius itu. Yang misterius itu tadi itu yang Walter Fritz itu ya. Jadi ini baru saja diterbitkan ya tahun 2020 ya, September 2020, dan sudah dijelaskan di situ memang itu seperti dikatakan awalnya profesor ini menganggap itu serius gitu ya. Itu yang ada di tangannya itu ya. Ini saya perbesar nih. Nah, ini dia.
Ini yang ada di tangannya ini. Inilah potongan itu yang sempat viral itu ya. Nah, jadi ternyata itu berasal dari seorang misterius yang bernama Walter Fritz itu ya. Setelah diteliti dan itu papirusnya itu benar dan asli. Tapi apa yang tertulis itulah yang palsu. Dan bukan hanya itu, ternyata ya gaya tulisan yang dipegang oleh Profesor King ini sama seperti gaya tulisan yang terdapat di dalam Injil Thomas ya. Injil Thomas itu kan Injil palsu ya. Nah, jadi itulah mengapa misalnya di websitenya Katolik misalnya itu sudah ditayangkan bahwa itu memang adalah sebuah kepalsuan ya. Dan ternyata di tahun-tahun kemudian ya, tahun-tahun terakhir ini sudah dipastikan bahwa itu memang adalah sebuah karya palsu lah kira-kira, sebuah atau disebut dengan forgery ya, forgery. Oke. Nah, jadi apa yang dipercayai oleh Yonathan Nandar ya, Yonathan Nandar ini ya, dia mengaku-ngaku ini seorang evangelis. Ini orangnya ya. Jadi dia mempercayai sebuah kebohongan ya, sama seperti bahkan Profesor King pun terperdaya lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini sekali lagi ketika Yonathan Nandar mempercayai hal ini, maka sebetulnya mereka menolak apa yang disampaikan oleh Aulo SWT, sama seperti Subandi Sukucho tadi, yang ketika mereka mempercayai hal itu artinya mereka sebenarnya menghantam Aulo SWT. Karena sekalipun Aulo SWT tidak pernah mengatakan bahwa Isa itu pernah menikah, tidak pernah, tetapi mereka lebih percaya karya-karya sampah seperti ini gitu ya. Ya, saya menyebutnya karya sampah ya, karena memang itu adalah sebuah karya palsu kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini sudah jelas bahwa baik apa yang disampaikan oleh Subandi Sukoco maupun yang disampaikan oleh Yonathan Nandar itu adalah hanyalah informasi-informasi sampah yang mereka kumpulkan untuk mendukung argumen mereka, dan yang mereka tidak sadari mereka sedang menyerang Aulo SWT. Ya. Nah, saya pikir kita sudah cukup ya. Itu dari CNN ya, dan bukan hanya dari CNN ya. Ini ada sebuah jurnal juga yang sudah mengatakan bahwa itu apa yang ditemukan itu ya. Sebentar, ini gospel, ini dia. Sebentar, ini dia ya. Mana tadi? Oh, ini. Ya. Nah, ini adalah The Gospel of Jesus' Wife, Evidence of Modern Forgery. Jadi ini memang betul-betul forgery ya, palsu lah kira-kira ya. Nah, kira-kira ya. Jadi inilah baru saja diterbitkan ya. Baru saja diterbitkan. Ini sebuah artikel yang membahas secara kritis ya tentang manuskrip ya, apa itu ya, Gospel of Jesus' Wife itu. Jadi itu memang betul-betul forgery. Tidak layak dipertahankan, tidak layak dipercaya, dan itu hanyalah sebuah karya palsu lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita lupakan hal itu karena tidak ada ininya, tidak ada juga manfaatnya ya. Dan memang itu wajar-wajar saja, namanya juga orang, mungkin si Walter Fritz itu mencari sensasi kan. Dan rupanya bukan hanya Profesor King yang termakan ya, itu si Yonathan Nandar pun termakan ya, padahal dia mengaku-ngaku hebat lah kira-kira gitu. Tapi rupanya karya-karya sampah pun dimakannya gitu kira-kira. Oke. Nah, jadi ini seperti yang saya sampaikan, ini The Antelati juga ya. The Antelati ini kan salah satu surat kabar yang sangat terkenal juga ya. Ini sudah berdiri sejak tahun 1800-an ya. Nah, jadi dia di dalam kisah ini dikatakan memang bahwa Gospel of Jesus' Wife itu adalah forgery ya. Dan itu yang seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa secara grammar ada kesamaan dengan Injil Thomas ya, similarities with the Gospel of Thomas, and other problems pointed to forgery. Oke. Nah, jadi awalnya itu adalah Profesor King ini hanya lebih menitiberatkan tentang keaslian dari papirus itu ya, karena dia lebih percaya kepada keaslian papirus itu. Ya betul, memang papirusnya asli gitu ya. Nah, tetapi isinya itu yang ternyata adalah sebuah forgery.
Oke? Nah, kita lupakan. Nah, sekarang kita akan melihat ya, ketika Yesus dituduh menikah. Tetapi seperti apa kelakuan Muhammad terhadap bocah kecil ya? Bocah cilik lah kira-kira kita bilang ya. Nah, pertama kita akan melihat ya, justru yang jelas-jelas menikah itu atau melakukan pernikahan itu adalah Muhammad. Kalau kita lihat sebenarnya apa artinya nikah, biar saya kasih tahu sama Bapak Ibu ya. Arabic meaning, literal meaning of nikah. Nah, ini saya kasih tahu sama Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia marriage in Islam. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu supaya ini biar Bapak Ibu kita semua ngerti ya apa artinya ini. Nah, ini dia. Oke. Terminologi. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya ya. Ini terminologi. Nah, oke. Nah, in Islam marriage is a legal contract between a man and woman. Jadi itulah nikah itu ya. Marriage is a legal contract between a man and woman. Mana tadi itu nikah? Nikah. Nikah. Mana ini nikah ini? Oke. Terminology. Ini dia ya. In Islamic law, marriage or more specifically the marriage contract is called nikah. Jadi pernikahan, jadi ketika disebut itu pernikahan, itu sebetulnya adalah kawin kontrak, kira-kira gitu ya, marriage contract ya, the marriage contract. Ini dia disebut sebagai nikah ya, an Arabic word whose original meaning was sexual intercourse. Jadi nikah itu adalah hanya untuk hubungan badan, kira-kira gitu ya, hubungan intercourse ya, sexual intercourse. Jadi itulah arti yang sesungguhnya dari nikah itu ya. Makanya ketika Bapak Ibu dikatakan mau menikahkan anaknya, jangan mau Bapak Ibu, karena artinya itu jelek sebetulnya. Yang betul itu perkawinan gitu ya. Nah, karena arti sesungguhnya nikah itu yaitu sexual intercourse ya. Nah, jadi kemudian lebih lanjut kita baca ya, but which already in the Quran is used exclusively to refer to the contract of marriage. Jadi nikah ini digunakan di dalam Quran secara eksklusif yang merujuk kepada pernikahan kontrak ya, kawin kontrak lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, ini memang nikah inilah yang akan kita lihat nanti. Nah, di mana Muhammad melakukan nikah ini atau sexual intercourse ini ya. Nah, pertama mari kita lihat ya kelakuan Muhammad yang menikahi gadis kecil ya. Nah, pertama, siapa yang dinikahinya itu? Gadis kecil itu. Yang dinikahinya ya Aisyah gitu ya. Ini bisa kita baca di dalam mana ya? Dan saya pikir semua muslim setuju bahwa Aisyah itu dinikahi pada umur masih di bawah umur 10 tahun ya, kira-kira gitu ya. Atau setidaknya banyak para ulama mengatakan demikian ya, dan juga hadis ya. Misalnya kita baca di dalam hadis Sahih Muslim lah. Sahih Muslim ini ya, ini Sahih Muslim. Nah, di dalam Sahih Muslim 2547 itu dikatakan bahwa, ini saya baca ya, telah menceritakan kepada kami bla 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 bahwa Rasulullah menikahiku. Jadi ini dari Aisyah ya. Aisyah berkata, Rasulullah menikahiku pada waktu saya berumur 6 tahun dan memboyongku membina rumah tangga denganku ketika saya berusia 9 tahun ya. Nah, mungkin Bapak Ibu banyak orang muslim mengatakan, oh itu kan cuma memboyongnya aja pada saat berusia 9 tahun ya, bukan digauli. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Ada nggak digauli? Nah, nanti kita akan lihat ya, digauli ya. Ini bukan hanya satu hadis Bapak Ibu ya. Ini misalnya di dalam Sahih Bukhari 4739 ya. Sahih Bukhari 4739. Apa yang bisa kita baca di sini? Oke, dikatakan di sini ya, telah menceritakan kepada kami bla 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 ya, dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya saat itu berusia 6 tahun dan mulai menggaulinya saat dia berumur 9 tahun. Jadi apa yang saya sampaikan ya, apa yang saya sampaikan di kanal ini, saya tidak mau mengarang-arang ya. Saya tidak mau mengarang-arang. Justru apa yang kita baca ini ya, ini dari Sahih Muslim mereka sendiri, dari sumber-sumber Muslim itu sendiri yang mengatakan memang bahwa Muhammad itu menggenjot
Aisyah itu ya pada umur 9 tahun digenjoknya anak kecil ya. Anak kecil digenjok Nabi ya. Yang betul aja lah, ini dari mana ini ceritanya gitu ya. Aduh, Muhammad menggenjok anak kecil weh. Umurnya baru 9 tahun Oke, nah apakah itu cuma satu hadis? Oh tidak Bapak Ibu, ini ada satu hadis lagi, setidaknya ini Sahih Bukhari lagi ya. Ini masih Sahih Bukhari ini 4761. Apa yang dikatakan di sini ya? Telah menceritakan bla 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 ya dari Hisam bahwasanya Nabi ya menikahi Aisyah saat dia berumur 6 tahun. Kemudian beliau hidup bersamanya, menggaulinya saat berumur 9 tahun ya. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah SAW selama 9 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, 9 tahun. 9 tahun rupanya si Aisyah digauli ya. Bayangkan, berarti 9 sampai umur 18 tahun. Padahal umur 18 tahun itu adalah batas seseorang gadis bisa dinikahi ya, menurut undang-undang pernikahan di Indonesia gitu ya. Artinya kalau kita bisa lihat di sini, artinya ada 9 tahun Muhammad menggauli perempuan di bawah umur. Itulah kira-kira arti ini gitu. Nah, silakan nanti teman-teman muslim menjelaskan ke kita mengapa ya. Mengapa? Daripada hanya sekedar sibuk untuk menyerang iman kekristenan, sibuk mengumpulkan sampah tentang Yesus pernah menikah yang tidak bisa dibuktikan, justru apa yang terbukti sendiri itu lupa untuk dibicarakan. Ya, saya berharap teman-teman muslim itu bangga dong menceritakan hal seperti ini. Nah, ya kan, banggalah Nabi Anda itu yang Anda agung-agungkan itu yang menggauli ya, menggenjot anak kecil ya, yang masih di bawah umur ya, 9 tahun ya, dan dia digauli sampai selama 9 tahun ya, gitu. Jadi silakan teman-teman muslim membuktikan ini dan membagikannya ya. Saya yakin ya kalian bangga sajalah dengan hal seperti ini. Banggalah dengan perbuatan Nabi kalian gitu ya. Bangga dong. Masa yang diurusi Yesus, yang diurusi Alkitab, yang diurusi orang Kristen, yang diurusi iman Kristen. Ini harusnya kalian berbanggalah dengan isi Quran, isi hadis gitu ya. Nah inilah yang saya bilang tadi, artinya memang pertama memang Muhammad menggauli anak kecil ya, menggauli Aisyah ketika umur 9 tahun. Dia nikahi dulu pada umur 6 tahun ya kan. Nah, banyak orang mengatakan, oh dia menggauli pada umur 6 tahun itu, pada umur 9 tahun itu karena dia menunggu Aisyah itu sampai dewasa, sampai pubersitas ya. Itu yang sering kita dengarkan ya. Tetapi dari apa yang saya pelajari, justru ada hadis yang mengatakan bahwa Muhammad menunggu sampai umur 9 tahun itu karena Aisyah pada saat itu sedang sakit ya, bahkan sampai ada rambutnya itu rontok gitu. Jadi bukan karena saya lupa di mana hadisnya itu, tetapi ada referensi yang mengatakan demikian. Jadi dia menunggu Aisyah itu sampai umur 9 tahun itu bukan karena menunggu dia pubersitas ya, tetapi karena memang kemungkinan karena si Aisyah itu sedang sakit ya pada umur itu. Dan ketika alasan muslim mengatakan bahwa pada umur 9 tahun itu Aisyah sudah pubersitas, itu juga adalah sebuah kebohongan. Karena di beberapa hadis dikatakan bahwa Aisyah pada umur 9 tahun itu pun masih membawa-bawa bonekanya ya. Nah, sementara di dalam Islam itu tidak diperbolehkan seseorang yang sudah dewasa itu memegang atau memiliki boneka ya. Nah, jadi dan itu dikatakan ada satu hadisnya. Nah, kalau itu memang banyak hadisnya bahwa memang itu Isa memang memiliki dan suka bermain-main dengan boneka. Nah, itu menunjukkan bahwa pertama dia masih anak kecil, dan yang kedua itu menunjukkan dia belum dewasa dan belum pubersitas. Itu yang bisa dibaca dari hadis-hadis tersebut. Jadi jelas memang Muhammad lah yang menggauli anak kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Muhammad juga menggauli seorang budak? Oh iya. Kalau kita baca misalnya sumber-sumbernya muslim misalnya ya, ini misalnya di dalam ini budak ya, ini mengenai budak dulu ya kita bahas ya. Kalau budak ini adalah, nah ini dia kita bisa baca di dalam Al-Quran ya. Nah di dalam Al-Quran di dalam surah At-Tahrim misalnya ya, saya akan
bagikan kepada Bapak Ibu ya. Nah, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kenapa ayat ini bisa keluar ketika Muhammad itu membatasi dirinya untuk menggauli Maria ya. Maria itu ada di di rumahnya Hafsah ya. Dan ketika Muhammad mengunjungi Hafsah, dia menyuruh Hafsah itu, dia bilang sama si Hafsah, itu bapakmu memanggilmu Hafsah gitu. Nah, di belakangnya Hafsah dia genjotlah budaknya ini ya, budaknya namanya si Maria ya, Maria the Coptic ya. Digenjotnya, udah itu digenjotnya pula di atas ranjangnya si Hafsah. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya ya. Ini saya akan bukakan deh sama Bapak Ibu. Tafsirnya ya, Risalah Muslim 66. Nah, ini dia. Nah, supaya tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Dan apa yang saya sampaikan ini bisa kita baca dari sumber-sumbernya ya. Nah, ini misalnya di surah At-Tahrim ayat 2 ini ya, dikatakan, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, apa sebenarnya sumpah apa sebenarnya yang dimaksud di sini? Mari kita baca di dalam surat tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Dikatakan begini. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa dia telah menetapkan satu ketentuan, yaitu wajib bagi seorang membebaskan dirinya dari sumpah yang pernah diucapkannya dengan membayar kafarat ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah ya. Jadi nanti kita akan lihat sumpahnya itu apa gitu ya. Itu yang paling penting di sini ya. Memang Muhammad membayar kafaratnya supaya dia bebas dari sumpah itu. Nah, sumpahnya apa? Mari kita cari tahu ya. Ya, apa sih sumpahnya itu? Nah, oke, jadi Hafsah berkata, wahai Nabi, engkau telah memperlakukan saya dengan perlakuan yang tidak engkau lakukan kepada istri-istrimu yang lain pada hari saya, rumah saya, dan di atas tempat tidur saya ya. Oke. Nah, jadi artinya ketika pada waktu itu ya, Muhammad ketahuan menggenjot si Maria itu di atas ranjangnya si Hafsah itulah ya. Terus ketahuan lah kan, marah si Hafsah ya. Nah, ini dia ya. Ini misalnya saya baca ini. Dari Ibnu Abbas berkata, saya bertanya kepada Umar bin Al-Khattab tentang siapa kedua perempuan itu, Aisyah dan Hafsah ya. Dia mengawali cerita tentang Umi Ibrahim, Maria ya. Ini yang saya bilang tadi, Maria Al-Kitibiyah ya. Nah, jadi itulah budaknya itu ya. Maria Al-Kitibiyah ini adalah yang digauli, ini yang saya bilang ya, digauli Nabi di rumah Hafsah pada hari gilarannya, lalu Hafsah mengetahuinya. Jadi saya bukan mengarang cerita Bapak Ibu, saya hanya membacakan tafsir. Ini tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia kok. Oke, jadi kita nggak mengarang cerita apa-apa di sini. Ini cuma membacakan saja. Jadi selain anak kecil, yang kedua siapa yang digenjot oleh Muhammad? Budaknya ya, budak. Namanya itu Maria Al-Kitibiyah ya, Maria Al-Kitibiyah ini, dan dia genjot si Maria ini di atas di rumahnya si Hafsah dan di atas ranjangnya si Hafsah, dan si Hafsah mengetahuinya gitu ya. Nah, kemudian sumpahnya apa ya? Ya, sumpahnya apa ya? Terus dibilang ketika dia ketahui, maka Muhammad ngomong ya, senangkah engkau bila saya mengharamkannya dengan tidak menggaulinya lagi gitu ya. Jadi itu setelah ketahuan, maka Hafsah Muhammad bilang, jangan kasih tahu lah kira-kira gitu, jangan kasih tahu sama si Aisyah ya, kamu senang nggak kalau saya tidak lagi menggaulinya gitu ya. Terus si Hafsah menjawab, oke, baik, haramkan dia, lalu berkata, janganlah engkau katakan hal ini kepada siapapun ya. Nah gitu, jadi Muhammad mengatakan jangan kasih tahu sama orang gitu ya, jangan kasih tahu sama orang. Dan Muhammad bersumpah untuk tidak menggauli si Maria Al-Kitibiyah itu ya. Tetapi ini dikatakan, tetapi Hafsah mengatakannya kepada Aisyah. Kemudian Allah memberitahu hal itu kepada Nabi, lalu menurunkan ayatnya bla 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 gitu. Jadi Bapak Ibu bisa membaca semua tafsir ini ya, dan ini tafsir dari Kementerian Republik Indonesia. Kementerian Republik Indonesia mengatakan demikian gitu ya, dan kita tidak mengarang cerita. Dan artinya bahwa pertama tadi Muhammad, saya ulangi supaya Bapak Ibu dan para muslim paham hal ini, jangan-jangan tidak paham ya.
Saya jadi curiga nanti para muslim tidak tahu kisah apa yang terjadi ini ya. Pertama, memang Muhammad menggenjot anak umur 9 tahun ya. Yang kedua, Muhammad menggenjot budaknya yang bernama Maria Alkitibia di ranjangnya Hafsah ya. Ketika Hafsah disuruhnya pergi untuk menemui ayahnya yang gitu ya. Dan yang ketiga adalah yang ketiga ya, ini kita tinggalkan dulu. Yang ketiga adalah tentang istri orang. Apakah Muhammad juga menggenjot istri orang? Nah, ini kita baca dari hadis ya. Ini hadis dari Sahih Bukhari. Nah, ini Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari nomor 3889 ya. Jadi, istri Muhammad itu ada namanya Safiyah. Ya, Safiyah itu dia dapatkan ketika dia menang atas perang Khaybar. Nah, Bapak Ibu masih ingat dengan perang Khaybar ya. Perang Khaybar itu adalah perang yang dimenangkan oleh Muhammad, karena orang-orang Khaybar itu adalah orang-orang Yahudi yang kebanyakan itu petani ya, dan bahkan mereka tidak tahu berperang ya, mereka juga tidak menyadari bahwa mereka sedang diserang Muhammad ya, dan pengikutnya. Dan Muhammad memenangkan perang itu gitu ya, iyalah, yang diperangi kan petani. Gitu ya. Jadi setelah suaminya, jadi setelah si Safiyah itu kan baru menikah ya. Terus ketika perang itu, suaminya itu dibunuh di dalam perang itu. Matilah dalam perang itu. Dan pada hari yang sama atau 2 hari setelah itu, si Muhammad mengambil Safiyah itu, menjadikan dia itu sebagai istrinya gitu ya. Banyak para apologet muslim mengatakan, oh lihatlah si Safiyah itu kan dinaikkan derajatnya gitu ya. Karena dia dijadikan sebagai istri. Coba dulu bayangkan Bapak Ibu ya. Coba dulu bayangkan. Bapaknya dibunuh pada hari itu ya. Kemudian suaminya dibunuh pada hari itu. Lalu Muhammad menjadikan dia istrinya. Kira-kira Bapak Ibu itu secara logika lah dulu itu bisa masuk akal atau tidak gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya kisah itu, mari kita baca ya. Mari kita baca hadis ini. Ini saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Ya. Ini sekali lagi dari hadis Bukhari nomor 3889 ya. Nah, apa yang dikatakan di sini? Telah menceritakan kepada kami bla 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 bla. Kami menyerbu Khaybar. Nih. Saya perbesar deh. Oke. Kami menyerbu Khaybar. Tak kala Allah menaklukkan benteng Khaybar. Jadi mereka menang lah ya untuk kemenangan beliau. Diceritakan kepada beliau tentang kecantikan Safiyah binti Huwai bin Al-Khattab yang suaminya terbunuh. Jadi pada hari yang sama gitu loh. Jadi terbunuh lah ya. Jadi ditawan perempuan-perempuan yang ada di Khaybar itu, dan salah satunya itu adalah ada namanya si Safiyah di situ, dan dia seorang perempuan yang cantik gitu ya. Sedangkan dia baru saja menjadi pengantin. Nah, baru saja menikah dia Bapak Ibu. Bayangkanlah kayak manalah hatinya itu ya. Bapaknya dibunuh ya, terus suaminya dibunuh, dia juga baru menjadi pengantin ya. Kemudian diceritakan kepada Nabi. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi ya? Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Maka Nabi memilihnya untuk diri beliau. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya, untuk digenjot. Jadi istri orang pun digenjot ya. Setelah suaminya dibunuh, diambilnya lah itu untuk digenjotnya lah kira-kira gitu ya. Ya kalau enggak ya ngapain ya. Dan itu digenjotnya selama 40 tahun. Ya. Jadi Safiyah itu hidup bersama-sama dengan si Muhammad itu selama 40 tahun. Banyak orang muslim mengatakan, lihatlah si Safiyah itu kan dia setia pada Islam. Waduh, kalau itu dijadikan sebagai justifikasi perbuatan Muhammad yang membunuh suami orang, membunuh ayahnya seorang perempuan itu, lalu mengambilnya sebagai istri, menjadikannya sebagai istri pada hari yang sama gitu loh. Saya nggak tahu lagi lah mau ngomong apa sama muslim kalau mengatakan bahwa itu adalah hal yang terpuji gitu ya. Ya. Dan lagian kan pada saat itu kan Safiyah kan tidak punya apa-apa lagi kan. Dia mau keluar pun dari Islam misalnya, kan hukuman keluar dari Islam itu kan dibunuh gitu. Apostat itu kan di dalam Islam kan dibunuh gitu. Ya, sekarang Safiyah tidak punya bapak. Dia tidak juga punya suami. Dia baru saja kawin. Ya, daripada dia mati, kalaupun dia keluar dari Islam, ya udahlah ikuti aja lah Muhammad. Kan kira-kira gitu, toh? Jadi, alasan-alasan para muslim yang mengatakan bahwa, oh lihat Safiyah itu bahagianya itu. Oh, tunggu dulu. Itu yang terjadi ya. Nah, terus kita baca lagi ya. Maka Nabi memilihnya untuk diri beliau. Kemudian beliau keluar bersama Safiyah hingga ketika kami tiba di Sada Samna, ia berhenti untuk singgah bersamanya. Singgah bersamanya itulah maksudnya itu. Genjot lah. Kan? Lalu
Lalu Rasulullah membuatkan tenda untuknya, membuat makanan yang terbuat dari kurma, tepung, dan minyak samin dalam wadah kecil terbuat dari kulit. Kemudian Rasulullah berkata kepada aku, persilakanlah orang-orang yang ada di sekitarmu. Itulah walimah beliau dengan Safiyah. Kemudian kami berangkat menuju Madinah. Aku melihat Nabi mengangkat dan memasukkan Safiyah ke dalam mantel belakang. Lalu beliau duduk di atas untanya. Beliau meletakkan lutut beliau, sementara Safiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau. Kemudian berjalan. Nah, artinya ya pada hari yang sama gitu ya, pada hari yang sama ketika bapaknya Safiyah terbunuh, kemudian suaminya si Safiyah itu juga terbunuh, disitulah si Muhammad mengambilnya menjadi hak miliknya ya. Apakah itu dijadikan sebagai istri? Ya, bagi muslim itu dijadikan istri lah, tetapi saya tidak merasa bahwa itu adalah sebuah cara yang pantas ya menurutku ya. Saya secara logika pun saya tidak bisa berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang layak untuk dilakukan sebagai seorang manusia yang memiliki hati nurani yang baik gitu ya. Nah, apakah itu cuma satu hadis? Tidak. Ini tadi dari Sahih Bukhari nomor 3889 ya. Kalau misalnya kita baca lagi di dalam Sahih Bukhari 2081. Kisahnya seperti apa sih gitu ya. Nah, kisahnya masih sama gitu ya. Nah, jadi dikatakan di sini telah menceritakan kepada kami bla 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 ya, dari Anas ini Anas bin Malik ya. Nah, berkata, Nabi memasuki Khaybar. Tak kala Allah menaklukkan benteng Khaybar untuk kemenangan kepada beliau, diceritakan kepada beliau tentang kecantikan Safiyah binti Huwai bin Al-Khattab yang suaminya terbunuh ya. Ya, jadi suaminya terbunuh sedangkan dia baru saja menjadi pengantin gitu ya. Maka Rasulullah SAW memilihnya untuk diri beliau. Kemudian beliau keluar bersama Safiyah hingga ketika kami sudah sampai di Sauda. Dia berhenti untuk singgah, maka dibuatkanlah baginya bla 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 bla. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi bahwa ketika para muslim itu ya mencoba untuk mengumpulkan sampah-sampah informasi yang tidak benar tentang Yesus, tentang pernikahan Yesus, dan yang sampai sekarang itu sebetulnya itu adalah hanya informasi sampah. Justru informasi yang kita baca dari beberapa hadis dan isi Al-Quran, kita bisa melihat bahwa Muhammad menggenjot anak kecil, menggenjot budaknya, dan menggenjot juga istri orang gitu ya. Ya, menjadikan istri orang menjadi istrinya, dan tentu saja kalau udah jadi istrinya digenjotnya lah kira-kira gitu kan. Dan Safiyah itu hidup bersama si Muhammad itu selama 40 tahun. Ya, tentu saja selama 40 tahun itu ya digenjotnya lah minimal sekali kan, kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu, saya pikir informasi ini menarik ya. Dan supaya informasi ini, saya berharap Bapak Ibu bisa menyampaikan informasi ini kepada Yonatan Nandar, kepada Pak Subandi Sukoco, supaya mereka tahu, supaya mereka lebih sibuk untuk membagikan informasi ini ya, membicarakan kelakuan nabi yang mereka junjung tinggi ini gitu. Bukan sibuk menyibukkan diri mengais-ngais ayat Alkitab, mengais-ngais tentang iman kekristenan. Tidak perlu gitu. Imani saja apa yang tertulis dalam kitab-kitab Al-Quran dan hadis, dan kerjakan saja gitu. Maka orang Kristen pun tidak mau tahu gitu ya. Silakan saja ya. Kami tidak iri kok ketika kalian mau menikahi anak kalian misalnya. Silakan aja. Kami tidak iri. Kami hanya memandang itu adalah sesuatu yang tidak manusiawi. Itu saja. Sama seperti yang dilakukan oleh Muhammad ya. Yang dilakukan oleh Muhammad yang menggenjot anak kecil itu ya. Kami sebagai orang Kristen memandangnya tidak manusiawi. Itu saja. Ya, itu dari sisi perspektif saya dan sebagai seorang Kristen. Atau misalnya ketika Muhammad menggenjot budaknya itu Maria Al-Kitibiah itu di ranjang si Hafsah, padahal Hafsah itu adalah istrinya toh. Ya, memangnya istrinya kurang banyak, makanya digenjotnya lagi budaknya si Maria itu. Itu kan ya dari perspektif kekristenan pun itu ya perzinahan gitu. Itu selain itu ya itu artinya dia tidak setia kepada istrinya gitu ya. Budak pun dihantam juga, digenjot juga gitu. Dan yang ketiga adalah ya dari sisi kekristenan juga bahwa seseorang yang suaminya sudah dibunuh, bapaknya juga sudah dibunuh di dalam perang, lalu dia dijadikan sebagai istri, diambilnya sebagai istri ya, yang kisahnya yang terjadi pada Safiyah itu ya, dari Khaybar itu adalah sesuatu yang tidak manusiawi juga ya, dari perspektif saya dan perspektif saya sebagai seorang Kristen, itu juga tidak manusiawi. Nah, silakan kalau misalnya teman-teman muslim menganggap itu manusiawi, ya silakan dong, bangga-banggain dong kisah-kisah seperti itu, silakan, nggak ada yang melarang. Ya, daripada memungut-mungut cerita-cerita sampah gitu ya, cerita-cerita sampah tentang papirus yang rupanya itu adalah sebuah
informasi yang salah gitu atau sebuah forgery ya gitu. Nah, itu saja informasi yang mau saya sampaikan di video kali ini Bapak Ibu. Saya berharap informasi ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu yang sebelumnya belum pernah mendengarnya, tetapi mungkin baru mendengarnya dari kanal ini. Dan saya berharap Bapak Ibu yang menyukai kanal ini, menyukai informasi yang disampaikan di kanal ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk subscribe dan bagikan informasi, bagikan video yang ada di dalam kanal ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat sampai selama-lamanya ya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itu saja. Sampai jumpa dan nantikan video-video menarik lainnya dari kanal Scott Orang Indonesia. Salam semuanya.